Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Tak henti-hentinya kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, yang kita hanya wajib untuk mensyukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Bapak-bapak, ibu dan hadirin sekalian, jamaah Masjid Anas rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan untuk tetap bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan sholat berjamaah subuh dan dilanjutkan dengan taklim. Nah, pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang musuh-musuh orang mukmin. Berat Pak. Musuh-musuh orang mukmin. Ya, memang kita sadar atau tidak sadar, kita orang mukmin yang insya Allah kita diberi stempel sama Allah orang mukmin, ternyata diberikan musuh. Sadar nggak Pak kita kalau dikasih musuh? Atau mungkin nggak sadar? Dan musuh itu diberitahu oleh Allah dan Rasul-Nya, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Baik musuh yang kelihatan, yang nyata, ataupun musuh yang tidak kelihatan. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada, terutama nih yang tidak kelihatan ini. Kita harus waspada untuk bisa, kalau dalam peperangan kita harus memenangi. Karena kita punya musuh, kita harus memerangi, minimal menjauhi. Ya, kita harus tahu keadaan musuh, baik dari segi kekuatan senjatanya, ya itu kalau dalam perang, mungkin juga lokasinya kita harus tahu, sehingga paling tidak kita bisa meminimalisir kekalahan.
Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi musuh itu? Yang pertama, kita pasti dan harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, yaitu dengan membaca 3 qul. Salah satunya tadi sudah dibacakan Pak Aleh. Yang pertama, qul huwallahu ahad, ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad wal mu'awwidaitain khina tufsi wa tubbihu salasa marratin takfika min kulli syai'in. Kata Nabi, ucapkanlah qul huwallahu ahad dan mu'adatain, yaitu al-falaq dan an-nas, sebanyak 3 kali ketika pada pagi dan sore hari. Maka surat tersebut, kata Nabi, akan melindungimu dari segala mara bahaya. Jadi ini disunahkan juga untuk dibaca ketika zikir pagi dan sore. Jadi dengan hanya membaca 3 qul, itu kita mendapat perlindungan dari segala mara bahaya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian untuk bisa menghadapi musuh itu, kita harus wajib mengenali musuh itu sendiri. Apa karakter musuhnya itu? Dengan kita belajar, paling tidak kita mengenal musuh, sehingga paling tidak kita bisa menghindari. Jadi dengan 2 cara itu, insya Allah kita akan terhindar atau kita akan bisa memerangi, ya, musuh-musuh orang mukmin. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa saja musuh-musuh orang mukmin itu? Yang pertama, Allah memberitahu musuh orang mukmin itu di antaranya di dalam Quran, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 208 yang tadi saya bacakan di Mukadimah, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu khullu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ini kan disebut orang iman, berarti orang mukmin. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara benar. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Itu satu. Kita diberi musuh yang tidak kelihatan, yaitu setan. Jadi mesti hati-hati. Kemudian yang senada, ayat yang senada, yaitu ada di surat An-Nur. Surat An-Nur, surat keberapa Pak? Surat ke-24. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jadi orang yang beriman lagi yang dipanggil ini, yang dikasih tahu, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia itu setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi jelas dengan dua ayat tadi Allah memberitahu kepada orang-orang mukmin, insya Allah kepada kita ya Pak, yaitu kita diberi musuh ya yang tidak kelihatan, ya musuh yang nyata, lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata berupa setan. Untuk itu kita mesti waspada terhadap gangguan-gangguan setan. Karena setan itu tidak kelihatan, maka rada sulit ya untuk dideteksi itu. Sehingga orang mudah terlena dalam apa? Pelukan setan. Mudah dibisikin oleh setan. Kenapa setan ini dijadikan musuh? Karena sejatinya sebenarnya orang mukmin ini diarahkan, diajak untuk masuk ke surga. Ya sebenarnya itu Pak, orang mukmin itu diajak ke surga. Sedangkan setan mengajak ke neraka. Kita kan pengennya masuk surga ya Pak Tato ya? Iya. Maka jangan terlena dengan gangguan setan. Sangat licin, sangat licik setan itu. Mana buktinya kalau orang beriman itu diajak masuk surga? Ya. Buktinya kita bisa lihat surat Al-Bayyinah Pak. Ya, ayat 7 dan 8. Bunyinya kita buka dulu surat Al-Bayyinah. Surat ke-98. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang mukmin, dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden. Orang-orang yang mukmin tadi yang mengerjakan amal soleh adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, dan balasan orang-orang mukmin tadi yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya dan seterusnya. Jadi sejatinya orang-orang mukmin itu diajak masuk surga oleh Allah dan Rasul-Nya.
Tetapi sayang disayang, banyak orang yang terpeleset dengan bisikan-bisikan setan. Nabi juga mengabarkan bahwa orang atau umatnya itu semua akan masuk surga, Pak. Semua umat Nabi masuk surga. Tapi sayang-sayang ada yang enggak mau, Pak. Nabi bersabda, kullu ummatin dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kok ada yang enggan ini, Pak? Aneh kan, Pak? Diajak masuk surga sama Nabi, tapi ada yang enggan, ada yang enggak mau. Maka ketika Nabi SAW menerangkan hadis ini kepada sahabatnya, sahabat bertanya, man aba ya Rasulullah? Siapa yang enggan Rasulullah? Kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Padahal jelas surga itu nikmatnya luar biasa yang kita tidak tahu. Hanya diberitahu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka Nabi SAW menjawab, man ta'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Ya, syaratnya taat kepada Rasul. Wa man sa'ani faqad aba. Dan yang barang siapa yang enggan, yang durhaka, ialah yang enggan masuk surga. Nah, orang-orang yang enggan inilah yang menjadi tawanan setan, sehingga akan condong setiap perbuatannya kepada hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu condong kepada kejahatan, Pak. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu condong pada kejahatan. Itu bukti yang pertama bahwa orang mukmin digiring, diajak masuk surga. Dan sedangkan setan mengajak pada golongannya untuk masuk neraka. Mana buktinya bahwa setan untuk mengajak manusia masuk neraka? Kita bisa lihat suratnya di surat 35, Pak. Surat 35 yaitu surat apa, Pak Tok? Fatir. Ayat ke-6, Pak. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu adu. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu. Nah, itu tegas lagi ya. Sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Maka perlakukanlah sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jelas ya, Pak? Jadi setan hanya mengajak orang-orang atau golongannya untuk masuk neraka. Sedangkan kita sebagai orang mukmin pengennya masuk surga. Sehingga berlawanan, Pak. Ya. Antara ajakan Allah dan Rasulnya berlawanan dengan ajakan setan. Oleh karena itu, kita juga harus mempelajari daripada sifat-sifat yang insya Allah kita bisa terhindar
dari ajakan-ajakan setan ini. Karena setan itu bermain dalam hati, Pak. Ya. Dalam bisikan, pikiran masuk ke hati. Karena enggak kelihatan setan itu. Nah, sedangkan ada sifat-sifat yang memang juga tidak kelihatan, kita harus waspadai. Sehingga insya Allah kalau kita bisa minimal 3 akan saya sebutkan ini, mudah-mudahan kita bisa menghindari. Sifat apa saja? Yang pertama, sifat ujub. Ujub apa, Pak? Ada yang tahu ujub? Ujub itu senang membanggakan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang bangga dengan dirinya sendiri biasanya, Pak, itu merasa paling dan paling. Bisa merasa pinter, bisa menimbulkan ujub, bisa merasa paling kaya, bisa menimbulkan ujub juga, Pak. Itulah gangguan setan, bisikan setan ketika orang sudah merasa paling mudah sekali. Contohnya siapa, Pak? Orang yang ujub itu. Ya. Contohnya Fir'aun, Pak. Ya. Apa kata Allah dalam surat An-Naziat itu? Faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Dan Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sifat bangganya itu, Pak, karena dia merasa paling kuat, dia merasa paling hebat, dia mengeluarkan statement, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kan kurang ajar ini, Pak. Sehingga sifat ujub itu bagi orang mukmin harus dijauhi, Pak, agar kita tidak terlena, tidak terjerat dengan bisikan-bisikan setan. Ya, karena saking ujubnya itu Fir'aun sampai-sampai mengaku Tuhan. Ya. Kita tetap hati-hati. Ujub ini kadang, ya, sifat ujub ini kadang tidak disadari, Pak. Ya. Kadang tidak disadari sehingga timbul sifat ujub itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu sifat sombong. Ya. Sombong, ya. Dalam bahasa agama takabur. Sifat sombong ini dimiliki juga oleh sejenis setan yaitu iblis. Dimiliki oleh iblis. Kenapa iblis bisa menjadi makhluk yang sombong? Karena dia juga merasa, yaitu merasa paling baik. Kalau tadi ujub itu paling pinter, paling kaya, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa. Sekarang sombong itu lebih atau merasa lebih baik. Kita buka suratnya Al-A'raf ayat 12. Ya. Allah berfirman, ya, Allah ini berbicara sama iblis. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu, kata Allah gitu. Lalu iblis menjawab, nih, aku lebih baik daripada dia. Nah, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis yang menciptakan Allah juga,
Dia merasa lebih baik ya dari Adam. Dia memakai akalnya sendiri ya, untuk tidak taat kepada Allah. Padahal hanya disuruh sujud. Kok bisa? Gitu. Ya, karena dia menggunakan akalnya sendiri bahwa dia merasa lebih baik. Kemudian Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yaitu surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Jadi sifat yang merasa lebih baik adalah sifat menyombongkan diri. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Itu ya, sombong, merasa lebih baik. Dan orang yang sombong itu, ini berat ini Pak, dikatakan oleh Nabi tidak akan masuk surga. Walaupun ada sedikit, sedikit biji sawi di dalam hatinya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidaklah akan masuk surga man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi walaupun ada setitik di dalam hatinya sifat kesombongan, merasa lebih baik dari yang lain, merasa, maka ini dikatakan oleh Nabi tidak akan masuk surga. Berat ya Pak. Sifat sombong dan ujub ini memang ini godaan setan yang luar biasa Pak. Yang ketiga yaitu kita harus menjauhi sifat hasad atau dengki. Ya, di mana hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat orang lain, dan ketika atau jika ia melihat atau mendapat nikmat, melihat orang lain dapat nikmat, dia akan timbul iri, dengki. Akibatnya sifat dengki ini bisa memakan kebaikan-kebaikannya, Pak. Jadi kalau kita ada sifat dengki, sedangkan kita banyak mempunyai kebaikan, maka kebaikan-kebaikannya itu bisa hilang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat, kama takulu narrul khatab. Jagalah dirimu dari sifat hasad, yaitu sifat dengki. Disuruh menjaga ini, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi walaupun seseorang itu mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak, akan tetapi ada sedikit rasa hasad atau rasa dengki, maka kebaikan-kebaikan itu bisa lenyap, bisa hilang. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Jelas ya, jadi Pak ada 3 sifat, sebenarnya banyak ya, ini karena ini bermain di dalam hati semua, ada riya juga. Tapi yang saya sebutkan tadi cuma 3, yaitu sifat ujub, sifat sombong, dan hasad. Ya, itu perlu dijaga semua, kita jauhi semua, agar kita tidak gampang dirasukin oleh setan.
Sedangkan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Maka kewajiban kita harus menjauhi, bisa syukur-syukur bisa melawan. Itu tadi adalah musuh-musuh yang tidak kelihatan disertai dengan sifat-sifat yang harus kita jauhi. Kemudian musuh yang kedua, yaitu tentu yang kelihatan di depan mata kita, yaitu siapa Pak kira-kira musuh yang nyata? Yaitu istri dan anak-anak Pak. Istri dan anak itu bisa jadi musuh Pak. Kita buka ayatnya dulu Pak. Suratnya di surat At-Taqabun, surat ke-64, ayat ke-14. Silakan dibuka bagi yang ada aplikasi Qur'annya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman lagi Pak ya, yaitu orang yang mukmin. Sesungguhnya di antara istri-istrimu, sesungguhnya di antara istri-istrimu, berarti istrinya berapa Pak? Oh, Pak Tato langsung nyaut, mantep ini. Tapi kalau istrinya satu, ya sesungguhnya istrimu, nah gitu. Dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kok bisa anak-anak istri jadi musuh ini? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni, serta kamu ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi anak atau istri itu memang ya kadang-kadang menjengkelkan Pak, ngeselin ya Pak. Benar nggak Pak Tang? Iya, kadang-kadang Pak, nggak selalu Pak, kadang-kadang aja. Kadang-kadang ngeselin Pak. Ya, anak-anak juga begitu Pak. Anak pergi kemana cenderungannya kita nggak tahu, tahu-tahu pulang malam, kesel Pak kita Pak. Anak-anak pulang telat, ditanya baik-baik, ibu nanya ini, kok pulangnya telat nak? Gitu. Ibu nih nggak tahu, saya sekolah jauh-jauh, capek-capek ditanya gitu. Nah, itu kan anak sekarang masa. Na'udzubillah Pak, itu Pak. Banyak yang begitu Pak. Istri minta apa kita nggak turutin, ngomel istri, jadi kesel. Ya. Nah, di dalam saat itulah setan masuk. Setan masuk untuk membisikkan. Kalau sudah saking kebangatan, biasanya timbul pikiran Pak, buat cerai ini. Nah itu Pak. Ini bahayanya Pak, karena musuhnya kita kelihatan, maka perlu kita sebagai imam di rumah ya untuk bisa mempersiapkan pendidikan, pengetahuan kepada anak dan istri. Step by step Pak, pelan-pelan aja Pak. Setiap ada kesalahan kita nasihatin dulu. Tapi Allah tadi bilang apa? Maafkan serta ampuni dan serta santuni dan ampuni. Jadi bagaimanapun juga mereka itu berbuat salah, ngeselin, tapi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, kita maafkan aja Pak kesalahannya itu. Sebelum memberi nasihat, maafkan dulu.
Karena Allah juga mengajarkan kepada kita, yaitu khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf. Kata Allah, jadilah pemaaf. Dan suruhlah orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Jadi setiap keluarga kita, anak-anak istri kita berbuat salah, jengkelin, ngeselin, kita kasih maaf, Pak. Ya, saya maafin semua. Kita berbisik aja sama Allah, ya Allah, aku maafin kesalahan-kesalahan anak istri saya. Kenapa sih? Karena Allah yang nyetel nanti anak istri itu, Allah yang nyetel, bukan kita. Kita nggak bisa, kita mau maki-maki, mau kita ngomong keras. Ya, kita nggak bisa nyetel, Pak. Allah yang nyetel. Ya, kita kewajibannya hanya menasehati, mencantuni tetap. Ya, karena kita wajib untuk memberi nafkah. Jadi itu memang kadang-kadang menjadi musuh anak-anak istri itu, tetapi kita tetap waspada, jangan sampai setan merasukin kita, ya, apalagi dalam pikiran atau benak kita untuk mengatakan cerai, jangan sampai. Karena kalau bisa sampai rumah tangga berantakan, suami istri bercerai, itulah salah satu keunggulan setan. Setan itu paling top, itu bisa menceraikan suami dan istri. Yaitu musuh yang kedua yang kita lihat, yang nyata, yaitu anak dan istri. Kemudian yang ketiga, Pak. Ini yang ketiga adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mu'mini arba'atu akhda'in. Untuk orang mukmin ya, Pak, disediakan 4 musuh. Itu kata Nabi itu, Pak. Ada 4 musuh. Yang pertama, mukminun yahsudu. Orang yang beriman yang dengki kepadanya. Jadi tadi dikasih 4 musuh nih, misalnya kita nih, Pak, yang insya Allah dikasih stempel muslim mukmin sama Allah. Kita ini dikasih 4 musuh. Yang pertama adalah mukmin itu sendiri, Pak. Orang-orang mukmin. Orang mukmin yang dengki kepadanya. Kok bisa orang mukmin dengki kepada orang mukmin, Pak? Ada nggak, Pak? Banyak. Ya. Orang misalnya nih yang kemarin di medsos, sesama ustadz saling mentahdir. Itu kan mencela, itu kan nggak bagus. Orang mukmin dicela orang mukmin. Timbulnya kan bisa permusuhan, itu bisa dengki. Karena sifat hasad biasanya itu ya terjadi pada ustadz-ustadz yang tanda kutip bayaran, Pak. Ustadz artis. Karena boleh jadi nanti ustadz yang lain, nah itu bisa timbul iri dengki itu, Pak. Honornya beda, terus menjual harga-harga tausiahnya, ya, dakwahnya itu. Ya itu yang bahaya di situ, Pak. Ya. Kalau sudah urusannya dunia, sedangkan dakwah itu urusannya akhirat. Kalau dia menempelkan dengan dunianya, maka pasti akan timbul rasa iri, rasa dengki. Yang kedua adalah wa munafikun yabkhaduhu, yaitu orang munafik yang marah kepadanya.
orang munafik marah kepada orang mukmin. Nah, orang munafik yang marah, karena orang munafik itu sifatnya apa, Pak? Sifatnya adalah hipokrit. Hipokrit itu berpura-pura, Pak. Sifat berpura-pura itu orang munafik. Ketika orang munafik itu bersama orang mukmin, ya dia akan bersifat sebagaimana orang mukmin, berpura-pura. Begitu nanti di dolongannya dia, ya dia akan mengatakan yang lain, cuman berpura-pura. Nah, Allah gambarkan sifat orang-orang mukmin ini di Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 itu, Pak. Panjang, Pak ya. Nanti bisa dibaca sendiri itu sifat-sifat orang mukmin. Ya, suka mengolok-olok, suka mencela ketika di luar komunitas orang mukmin. Tapi di dalam komunitas orang mukmin dia ya sebagaimana dia berbuat baik kepada orang mukmin. Nah, kalau kita mau ngambil contoh yang ada di medsos yang kita juga tahu semua, misalnya kita buzzer RP itu, Pak. Ya, buzzer RP itu ya orang Islam, Pak, tapi sering mencela orang Islam. Nah, itulah sifat-sifat munafik. Kemudian yang ketiga yaitu wa kafirun yuqatiluhu, yaitu orang-orang yang kafir yang ingin membunuhnya, Pak. Ini yang dimaksud kafir harbi, Pak. Orang kafir yang ingin membunuh orang mukmin. Orang kafir harbi yaitu yang memerangi orang muslim, baik secara fisik maupun non fisik. Kalau fisik jelas ya, Pak, ya perang kita, Pak. Perang agama itu fisik. Karena dia juga pengen memerangi kita. Sedangkan non fisik kita bisa lihat di surat An-Nisa, Pak. Surat An-Nisa ayat 101. Di situ Allah berfirman, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosok sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi orang kafir itu musuh juga. Tapi kafir yang memerangi. Yang memerangi orang Islam maksudnya. Atau juga di surat Al-Baqarah ayat 120. Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu diceritakan memang tidak suka kepada orang mukmin, Pak. Ya, Allah berfirman, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi kita disuruh untuk ikut agama mereka, Pak. Ya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, ya kalau kita mengikuti mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepada kita, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jadi kalau kita ikut milah mereka, ikut agama mereka, maka Allah nggak akan tolong, nggak akan dilindungi. Ya. Nah, itulah ketiga musuh kita, yaitu orang mukmin sendiri, orang munafik, dan orang kafir. Ini waktunya udah 45. Yang terakhir yaitu yang kita tadi sediakan 4 musuh. Yang keempat adalah wasyaitonun yudilluhu, yaitu
setan yang menyesatkan orang mukmin. Di antaranya bisa dilihat di surat Al-Isra surat ke-17 ayat 62. Allah berfirman, Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti aku akan sesatkan keturunannya. Kecuali sebagian kecil yaitu orang yang ikhlas. Jadi akan disesatkan oleh setan. Dan setan luar biasa, Pak. Banyak sekali ternyata kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri bahwa banyak orang yang tersesat karena dia tidak mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Dan apabila masih ada waktu sedikit, mungkin bisa sharing. Silahkan. Monggo Pak Aleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kuatnya setan ya dalam mengganggu manusia yang memang nyata-nyata dia adalah musuh. Sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Barangkali satu hal saja yang perlu juga kita perhatikan bahwa Allah dan Rasulnya itu selalu berselawat. Allah dan Rasulnya berselawat kepada Allah dan malaikat berselawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar kita tidak termasuk golongan iblis, gitu kan? Karena hanya iblis dan sejenisnya yang tidak mau berselawat. Karena itu kita mengikuti juga Allah dan malaikat. Mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan iblis. Itu aja barangkali Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan itu Pak ya. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Baik, kalau tidak lagi kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.